Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Semuanya harinya Tuhan. Pandemi tidak pandemi, semuanya harinya Tuhan, Tuhan beserta kita. Mari bersuka. Yes, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, Bersuka. bersuka, Teriak. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari terus bersuka cita. Amin. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Karena hidup ini disertai Tuhan, mari bersuka. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, One, two. bersuka, Yes, bersuka. bersuka dalam Tepuk tangan Tuhan, dengan mari sukacita. bersuka, Ya, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka. One, two. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita.
bersuka, hari ini, bersuka hari besok, citalah, hari lusa. bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, Bersuka cita. Tepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Filipi 4 ayat 4 berkata, sekali lagi bersuka citalah dan bersuka citalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes. Di tanganmu, ini janjiku. Segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku. Ku milikmu selamanya. Di tanganmu, ini janjiku. Segenap hidupku bagimu, kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku kami percaya Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami adalah milik-Mu. Ku hidup karenamu. Yes, dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus aku percaya, angkat tangan saudara bersama-sama. Yes. Yesus Aku percaya, kami percaya kepadamu Bapa, Yesus dalam Yesus dan Roh Kudus. Yes, ku hidup karenamu. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Sementara musik menaikkan pujian ini, biarlah lagu ini bukan keluar dari mulut kita tanpa alasan apapun, tapi keluar dari mulut karena keluar dari hati kita yang terdalam. Kita berkata, di tangan-Mu, ini janjiku. Segenap hidupku bagimu Bapa. Kau memegang seluruh hidupku Yesus. Ku milik-Mu selamanya Roh Kudus. Yes Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selama-lamanya. Di tangan-Mu ini janjiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Yes Lord. Di tangan-Mu Kami percaya. ini janji, Inilah janji komitmen kami. setiap hidupku. Yes. Bagimu. Kau memegang seluruh hidupku. Ku milik-Mu selamanya.
Yesus. Yesus aku Percaya. Yesus aku Milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yes Lord. Yesus aku milikmu. Haleluya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Together saying, Jesus, I believe in you. Together, yeah. I believe in you. Yes, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Yes, Father, Jesus and Holy Spirit, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. One more, with all I am, with all I am. Worship to Father, Jesus, and Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Haleluya. Kami mau lebih dalam dengan Engkau. Satu hal yang kuminta adalah makin dekat, makin erat, makin dalam dengan Engkau Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, singer saja. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Kami seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Bapa, selalu berada di sungai hadirat-Mu.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love with You, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord Jesus. Oh, how I love You. Tepuk tangan buat Yesus yang kita cintai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita nikmati hadirat Roh Kudus yang melawat setiap kita. Dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di kantor, di perjalanan. dalam hidupku. Nikmati. Ku indah Yes, Lord. bersamamu Selamanya. Ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari angkat pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang di hatiku. Kau sertai jalanku di sepanjang hidupku. Ku sembah Bapa, ku sembah Yesus, ku sembah Roh Kudus selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Yes. Bersekutu dengan, nikmati hadiratnya. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami nikmati hadirat-Mu, lawatan, bahkan firman-Mu yang akan menjamah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tepuk tangan. Biarkanlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersama Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak,
modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus kita bisa menerima dan jadi alat miracle, mukjizatnya. Yesus dikandung, dilahirkan, dan penuh pelayanan disertai dengan miracle dan miracle. Bahkan miracle yang terbesar, dia mati di kayu salib. Setelah itu dia memuridkan 12 muridnya. Dia mati, naik ke surga, dan akan datang kembali. Sebelum puncak miracle-nya dia datang lagi, hari-hari ini kita persiapkan diri kita menjadi murid yang berkenan kepadanya. Kita sedang dalam seri Seven Lifestyle Murid Kristus yang berlipat ganda dengan tema murid yang melahirkan murid Kristus. Nats kita Yohanes 20 ayat 21. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Ingat, Kristen sejati adalah murid, tapi murid sejati adalah yang memuridkan murid Kristus. Dan kita terus didorong secara rohani bertumbuh dalam spiritual growth kita untuk kita dewasa dan melahirkan murid-murid bagi Kristus. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menghasilkan murid. Ingatlah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri setelah kebangkitannya. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya keluar dari balik pintu ruang atas yang terkunci, ia juga memanggil gerejanya, saya dan saudara, untuk pergi ke dalam dunia, untuk menjadi wakilnya, duta besarnya,
dan membagikan kabar baik Injilnya sampai ke ujung bumi. Rasul Yohanes mendeskripsikan kehadiran orang percaya dalam dunia sebagai perpanjangan kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal dalam Allah dan Allah dalam dia. Dengan ini, kasih disempurnakan di antara kita supaya kita dapat memiliki keyakinan bahwa pada hari penghakiman kita telah melakukan misi kasih kita. Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Tuhan ingin semua orang boleh terbebas dari hukuman neraka. Namun Tuhan memberi kesempatan free will, kehendak bebas. Bahwa pilihan ada di tangan manusia. Sebagai murid yang memuridkan, tujuan kita saat ini untuk tetap sama-sama on fire. Untuk mengajak dan membawa orang-orang dari setiap suku, bahasa, budaya, bangsa, kaum, bangsa, dan bahasa untuk boleh mengenal juru selamat, memiliki juru selamat, memiliki keyakinan keselamatan yang kekal. Dan ujungnya menjadi murid Kristus. Dan peran kita sebagai murid yang menjadi saksi, murid yang memberitakan kabar baik, sangat-sangat signifikan. Karena ada sebuah gambaran dan ini bisa menjadi ilustrasi yang nyata. Di Yohanes 17 ayat 4, Yesus berkata begini, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau percayakan kepadaku. Waktu Yesus naik ke surga, beberapa malaikat tanya, Yesus, apa artinya engkau sudah menyelesaikan pekerjaan di bumi? Iya, saya sudah mati di kayu salib. Darahku cukup untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kan belum semua menerimanya. Iya, tapi saya punya 12 murid. Tapi satu berkata, ada gantinya. Yudas diganti Matias. Jadi intinya Yesus mengandalkan 12 muridnya. Yesus boleh mati, dikubur bangkit, naik ke surga, tapi muridnya tidak pernah bisa mati. Memang mayoritas muridnya mati syahid, tapi menjadi benih martir. Sehingga justru Roma yang menganiaya Kristen menjadi pengikut Kristus. Wow, ingat, secara jasmani ada hukum yang sama. Waktu Adam dan Hawa diberkati, ada perintah, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Maka secara rohani, kalau kita sudah diselamatkan jadi murid, kita juga harus punya anak-anak rohani, keturunan ilahi. Supaya kita boleh menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tambah hari kita harus tambah cinta Yesus. Tambah percaya, tambah setia, tambah berkenan kepadanya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Bersama-sama. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Waktu Anda mengiring Yesus, tambah hari, tambah. Tambah cinta Yesus, tambah setia, tambah benci dosa. Terlebih tambah kita dengan menambahkan jumlah
murid-murid. Dari 12 murid Yesus, mereka terus bertumbuh menjadi 70 murid. Terus 120 murid yang menanti di loteng Yerusalem. Ada 500 murid yang ada mengantar Yesus naik ke surga. Ada 3.000 murid bertobat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Ada 5.000 murid. Terus Tuhan tambahkan dan tambahkan. Pada saat ini kita akan belajar dari 4 tokoh yang dapat kita teladani dalam murid yang melahirkan murid. Sering kita, para gembala mendorong, domba beranak domba. Jangan lupa, gembala beranak gembala. Murid beranak murid, murid melahirkan murid. Ada 4 tokoh yang dapat kita teladani dalam memuridkan murid, dan itu sangat menjadi teladan yang powerful. Kita mulai di Perjanjian Lama, yaitu Elia melahirkan murid Elisa. Wow. Setelah Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu di Gunung Karmel, Elia mengalami anti klimaks. Dia sempat meninggal bujangnya, lalu dia ke Berseba dan minta mengakhiri pelayanan dan hidupnya. Tapi Tuhan Allah Israel berkata, naik ke gunungku, Gunung Horeb. Turun di Gunung Horeb, cari, urapi Raja Aram, urapi Raja Israel, dan urapi penggantimu, murid, yaitu namanya Elisa. Nama Elia memiliki arti Tuhan adalah Allahku. Dan nama itulah yang menggambarkan pelayanan hidupnya Elia. Menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah. Allah Elia, Allah Israel. Walaupun Ahab mencoba mengelabui masyarakat Israel, rakyat Israel dengan Tuhannya itu adalah Baal dan omong kosong. Mereka justru terkutuk karena Baal, dewa hujan, dewa kesuburan. Kenyataannya justru bohong. Sampai akhir hayatnya, Nabi Elia setia kepada Tuhan. Perjalanan kesetiaannya menjadi teladan bagi orang percaya sampai saat ini. Sehingga banyak orang memakai nama Elia. Termasuk saya, nama anak saya adalah El. Ada Elianya. Elia adalah seorang pemimpin teladan. Dipilih Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Tidak serta-merta membuat Elia jadi serakah. Elia tahu bahwa panggilannya sebagai nabi harus terus berlanjut ketika dia tak lagi di dunia. Karena itulah dia mendelegasikan apa yang dia punya kepada penerusnya, yaitu Elisa. Wow. Sebenarnya Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Yakobus 5 ayat 16, 17, 18. Elia diteladani karena keberaniannya. Ketaatannya untuk menyampaikan perintah Tuhan membuat Nabi Elia harus menghadapi ancaman paling mematikan. Salah satunya adalah dia jadi buronan dari Ratu Isabel yang sangat kejam di masa itu. Dia DPO oleh orang nomor 1 di Israel. Dia daftar pencarian orang nomor 1. Tapi Elia menyampaikan pesan Tuhan dengan setia. Sebagai nabi, Elia menghabiskan sepanjang hidupnya untuk berjalan, berbicara, dan mendorong orang-orang untuk percaya dan mengiring kepada Tuhan Allahnya yang hidup. Walaupun seorang diri dan tidak dianggap, Elia tetap saja gigih menyampaikan pesan dan memberikan peringatan dari Tuhan. Bahkan seringkali dia harus menerima kecaman atas pesan yang disampaikan termasuk dari Raja Ahab. Tapi terus saja dia pantang menyerah. Apa yang menarik? Semangat yang dipunyai Elia diturunkan kepada Elisa. Elia mendapat bagiannya di surga. Alkitab mencatat bahwa Elia mengalami pengangkatan rapture langsung ke surga. Ada kereta berapi yang menjemputnya.
Dan yang dasar Elia penerusnya melihat dan akan mendapat bagian warisan. Karena saat Elia mau naik ke surga, Elia bertanya kepada Elisa, kamu minta apa? Elisa jelas berkata, saya minta 2 bagian rohmu, dan dapat. 2 Raja-Raja 2:11 berkata, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda yang berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dan kalau Anda selidiki, mujizat-mujizat yang dibuat oleh Elisa 2 kalinya Elia. Ini menunjukkan pemuritannya Elia kepada Elisa berhasil. Bahkan sewaktu Elia naik ke surga, jubahnya Elia turun. Elisa memakai jubahnya itu berkata, di manakah Allahnya Elia? Dan kuasa yang sama membelah sungai Yordan itu menjadi 2 seperti Elia. Biarlah saat ini Anda kalau menjadi Elia-Elianya Tuhan, siapa Elisamu? Tokoh yang kedua, Musa kepada Yosua. Sebagai pemimpin bangsa Israel yang sangat banyak jumlahnya, kurang lebih 2 juta, tentu sangat berat, tepat sekali. Musa memberikan teladannya hingga di akhir hayatnya, dia memilih Yosua untuk menggantikannya sebagai pemimpin. Dikatakan sebelumnya Yosua adalah abdi Musa. Wow. Bapak Ibu Saudara, sering saya bertanya, mana yang lebih sakti, Musa sama Yosua? Musa membelah laut, Yosua membelah sungai. Musa mengalahkan musuh-musuh dalam perjalanan, Yosua mengalahkan musuh di tanah perjanjian. Ada yang bilang Musa, ada yang bilang Yosua. Jawabannya yang tepat adalah lebih sakti Tuhannya Musa dan Yosua. Bukan Musanya, bukan Yosuanya, tapi Tuhannya mereka. Apa yang kita pelajari dari Musa waktu memuridkan Yosua? Pertama, Musa lemah lembut. Musa padahal dari pelarian Mesir, waktu dia tujuannya bagus, tapi dia sempat membunuh orang Mesir, dia akan dihukum lalu dia lari ke Midian. Dia tipe temperamental, tapi setelah 40 tahun di padang Midian, dia diubah menjadi lemah lembut. Bilangan 12 ayat 3 mencatat, menyaksikan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi setiap manusia di atas muka bumi ini. Wow. Menghadapi bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, pemberontak, dia sabar. Bahkan pernah Tuhan Allah berkata, udahlah bangsa Israel akan kubinasakan, kau Musa kujadikan bangsa yang besar. Musa berkata, tidak Bapa, tidak Tuhan. Apa kata dunia? Kau menuntun umat dan menghabisi mereka, beri kesempatan mereka. Dan Tuhan mendengarkan doanya Musa, powerful. Bahkan waktu Tuhan berkata, sudahlah Musa, kamu jalan bersama umat yang keras kepala ini. Kukirim malaikat untuk menyertaimu. Musa berkata, tidak Tuhan. Dia berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Keren ya. Yang kedua, Musa memiliki jiwa bapa. Terlihat selama Musa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, beberapa kali Musa memohon ampunan kepada Tuhan Allah agar tidak membinasakan bangsa tersebut. Jangan Tuhan, ampuni mereka. Bahkan kalau sampai mereka enggak kau ampuni, hapus namaku dalam kitab-Mu. Ini betul-betul sebuah jiwa bapa yang luar biasa. Enggak pernah ada bapa memecat anaknya. Dan yang dahsyat, Musa melatih Yosua begitu dengan didikan yang powerful. Kemanapun Musa pergi, Yosua ikut. Dan yang dahsyat, Yosua dibilang abdinya Musa. Dan jangan tanya, waktu Musa dipanggil Tuhan, perintah Tuhan Allah, seperti kamu tunduk kepada Musa, tunduklah kepada Yosua. Wow, keren. Yang ketiga, Paulus kepada Timotius. Kita tentu tahu, Paulus ada beberapa murid.
Tetapi dia secara khusus memuridkan Timotius secara powerful. Memang Timotius memiliki nenek dan mama yang takut akan Tuhan. Dia punya dasar yang kuat. Tapi yang paling lebih kuat lagi, dia mau dididik oleh Paulus sehingga ada surat 1, 2 Timotius. Itu surat penggembalaan Paulus buat Timotius yang sangat powerful. Apa yang Timotius pelajari dari Paulus? Nomor 1, amanat agung itu harus dilakukan dan diteruskan. Jangan ditahan-tahan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Paulus sedang melihat masa depan dari proses pemuridan yang dilakukan dia kepada Timotius. Dia memuridkan Timotius sejak mudanya. Dia menasihati dan mengajar untuk Timotius juga meneladani dirinya. Ikutilah ajaranku, teladanku, hidupku. Wow. Bagaimana Paulus diajar menurut 2 Timotius ayat 2 berkata begini. Apapun yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain yang dapat dipercayai. Jadi bukan berhenti di kita, lanjutkan. Yang dapat dipercaya dan juga yang mampu mengajar. Bahkan Paulus mengajari Timotius harus punya karakter seperti prajurit, olahragawan, petani. Apa itu prajurit? Menyenangkan hati komandannya. Apa itu petani? Tekun menabur, tekun menyiram, siap menuai. Apa itu olahragawan? Tertib, disiplin, berlatih. Paulus mengajarkan kepada muridnya yang masih muda yaitu Timotius bahwa amanat agung dapat diteruskan, direproduksi, dan Paulus memuridkan Timotius yang akan mengajar orang-orang yang setia. Orang-orang lain dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Nomor 2, Paulus mengajarkan kepada Timotius pendelegasian kepada yang dapat dipercaya dan sungguh-sungguh. Yang memulai pelayanan gereja Tuhan di Efesus adalah Paulus. Tetapi selanjutnya yang ditunjuk menggembalakan di Efesus adalah Timotius. Di dalam 2 Timotius 2, 1 dan 2, Paulus mengingatkan kepada Timotius agar apa yang didengarkan dari Paulus, percayakanlah hal itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lewat bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengarkan harus berdasarkan apa yang telah kita terima. Paulus melanjutkan kepada Timotius. Timotius melanjutkan kepada orang-orang di Efesus dan seterusnya. Yang diinginkan Paulus agar Injil dapat disebarluaskan sehingga lebih banyak yang dapat diselamatkan dan menyelesaikan amanat agung Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang ketiga, Paulus menginginkan Timotius dapat terus setia dalam tugasnya. Memang menjadi satu yang sangat sulit, bahkan bisa menderita karena harus melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil. Tapi Paulus memberikan 3 ilustrasi sehingga Timotius dapat terus maju. Jadi ingat, Paulus memberi contoh yang sederhana kepada Timotius. 3 ilustrasi ini menguatkan Timotius sehingga dia didapati setia. Melihat Timotius juga melihat Paulus sama. Pertama adalah seorang prajurit, di mana dia fokus dalam tugas sehari-harinya untuk menyenangkan hati komandannya. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya, tiada musuh yang dapat melawan pemimpin kita Tuhan Yesus. Meskipun sulit dan ada harga yang dibayar karena menderita, tapi mari menyenangkan hati komandan kita. Supaya kita setia sampai puncak kemenangan. Yang kedua adalah seorang olahragawan yang fokus kepada peraturan, tertib. Kenapa sepak bola itu begitu indah dilihat?
Bayangkan, satu bola direbut 22 orang. Tapi cantik karena oper-operan. Ya, tiki taka kalau di Barcelona dibilang oper, go. Kenapa di Indonesia kadang sulit menjadi cantik permainannya? Karena yang main bukan hanya pemainnya, penonton ikut main. Ya, bukan tiki taka tapi teka-teki. Semoga itu zaman lalu. Berharap tetap optimis bisa menjadi lebih baik. Jikalau kita tidak menghiraukan peraturan olahraga, maka kita akan gagal. Juga kita harus disiplin latihan. Kenapa Michael Jordan bisa melemparkan bola ke keranjang bola basket begitu piawai? Dia sehari melempar 300 kali, 400 kali sehari. Kenapa pelari-pelari maraton itu bisa lari demikian kencang? Dia lari tiap hari, bahkan di sepatunya dikasih besi. Sehingga begitu berat waktu latihan, begitu bertanding beneran dilepas dan dia melesat bagikan peluru. Wow. Ketiga adalah seorang petani di mana dia fokus pada proses yang nantinya akan dia nikmati. Sekalipun betapa sulitnya prosesnya, tapi petani akan selalu tekun dan menantikan. Dia tekun menabur, tekun menyiram, tekun menyiangi, dan dia pasti menuai. Yang keempat, puncaknya, Yesus kepada 12 muridnya. Cara Tuhan Yesus memilih dan melatih muridnya adalah Yesus sendiri memilih para muridnya. Dia berdoa semalaman menentukan 12 nama muridnya. Dia sendiri memilih nama murid-muridnya. Jadi bukan dari kalangan orang-orang yang pandai, ahli Taurat, ahli agama, S1, S2, S3, tetapi orang yang sederhana. Sebab ia selalu memperhatikan ketulusan dan kejujuran hati seorang manusia. Dan mayoritas diambil dari Galilea yang daerah, bukan nomor 1, nomor 2. Bahkan mungkin nomor 3. Yang kedua, Tuhan Yesus memilih para muridnya yang mau taat pada perintahnya. Jadi Yesus memilih para muridnya melakukan pemuridan agar mereka melanjutkan karyanya untuk melanjutkan misi amanat agungnya. Jadi dia cari hanya yang taat dan taat. Yudas tidak taat, diganti Matias dan seterusnya. Para murid tidak saja tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka dibimbing dan dibina untuk mengikuti dan meneladani hidup Sang Guru. Jangan kaget akhirnya mereka mayoritas mati syahid. 12 murid, memang Yudas berkhianat diganti Matias, tapi 12 itu 11-nya mati syahid. Hanya Yohanes mati umur tua. Wow, menjadi murid Kristus berarti kita belajar darinya, bersekutu dengannya, dan melakukan pekerjaan bersama dia. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjadikan para muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Wow, sehingga hidupnya mengasihkan kekekalan. Menjadi penjala manusia sering disalah tafsirkan bahwa Tuhan ingin kita mengkristenkan sebanyak mungkin orang seperti menangkap ikan. Bukan. Bahkan Yesus bukan mendirikan agama Kristen. Yesus juga bukan pemimpin agama Kristen. Agama Kristen itu istilah Romawi, istilah duniawi waktu itu. Sebenarnya Kristen itu adalah Kristian, pengikut Kristus. Agama nggak pernah menyelamatkan. Tetapi pertobatanmu dan komitmenmu untuk melahir baru dan mengiringi Yesus itu yang menyelamatkan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Waktu Yesus naik ke surga dan dia lenyap dari pandangan mata, malaikat berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kamu bengong menatap ke langit?" Yesus yang sama naik ke surga akan turun dengan cara yang sama. Cara yang samanya adalah dia turun di awan-awan, yang mengantar adalah murid-murid. Maka yang menjemput nanti di awan-awan waktu rapture juga murid-murid. Kau mengaku beragama Kristen keluar masuk gereja, belum tentu murid. Ini kesempatan yang baik
bertobat, lahir baru, dibaptis sesuai Alkitab seperti Yesus dibaptis, dan jadilah murid yang mau dimuridkan. Kalau kau Timotius cari Paulusmu, kalau kau Yosua cari Musamu, kalau kau Elisa cari Eliamu. Belum terlambat. Tuhan akan kirim pemurid. Rendahkan dirimu, belajar. Roh Kudus akan memampukan saudara. Biarlah sebelum kita berdoa, buka hati saudara. Izinkan engkau menjadi carang yang nempel pada pokok. Dan pasti kau berbuah. Berbuah banyak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kalau kami menjadi Musa, Elia, Paulus, kami siap melahirkan dan memuridkan Yosua kami, Elisa kami, dan Timotius kami. Tetapi kalau kami menyadari kami adalah Yosua, kami akan cari Musa kami. Kalau kami Elisa, kami akan cari Elia kami. Dan kalau kami adalah Timotius, kami akan cari Paulus kami. Biarlah kami bukan hanya bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tapi kami menjadi murid, sehingga kami boleh diperbaharui dan diperbaharui sampai kami menjadi murid yang sejati, murid yang memuridkan, dan murid yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus. Sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Seperti Kisah Rasul 16 ayat 31 dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai